Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Joshua dari Perguruan Hakim Bogor. Saat ini saya akan membawa khotbah yang berjudul God Truth atau dalam bahasa Indonesianya kebenaran Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Dalam surga Tuhan, pada saat itu kami mau mendengarkan firman. Dalam kau berkati Tuhan, firman yang kami dengarkan supaya bisa mengubah hati kami, supaya kami bisa lebih dekat dengan Tuhan. Inilah doa kami, ampuni segala dosa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pada saat ini saya akan memberitahukan kepada Anda semua salah satu teori-teori yang dipercaya oleh ilmuwan. Salah satunya adalah teori seleksi alam. Seleksi alam adalah menunjukkan suatu perubahan terhadap lingkungan. Spesies yang bertahan hidup juga bisa berproduksi. Seleksi alam memungkinkan terjadi terhadap generasi sampai ke generasi selanjutnya. Semua spesies yang hidup saat ini dikatakan berhasil bertahan hidup dan berkembang biak selama 3,6 miliar tahun seleksi alam dan evolusi. Contoh yang bisa kita ambil adalah hewan jerapah, di mana hewan jerapah ini kita tahu memiliki leher yang panjang, tetapi ada jerapah yang lehernya lebih pendek. Ini menguntungkan kepada yang lebih panjang karena dia bisa mencapai pucuk-pucuk pohon, karena pucuk pohon ini ada makanannya. Sementara yang pendek akan merasa lebih sulit karena lehernya lebih pendek. Faktor ini sangat berpengaruh bagi spesies ini untuk bertahan hidup. Spesies yang berevolusi juga berkembang biak terjadi karena adanya proses mutasi. Variasi apapun yang diturunkan kepada keturunannya, idealnya alam hanya akan memilih mutasi yang menguntungkan. Tetapi mutasi tidak selalu memberikan semua yang dibutuhkan oleh organisme untuk bertahan hidup. Faktanya, mutasi itu bisa menguntungkan dan juga bisa membahayakan. Tetapi pada tingkat umum, mutasi itu benar-benar acak. Mutasi terjadi dari faktor lingkungan. Contohnya terhadap paparan berlebih dari sinar UV atau tingkat mutasi berbentuk karsinogen. Segala sesuatu yang hidup saat ini adalah berhasil bertahan hidup. Itu kata Charles Darwin. Saat ini kita akan mempelajari teori Charles Darwin. Segala sesuatu yang hidup berhasil bertahan hidup adalah melalui waktu 3,6 miliar tahun evolusi dari seleksi alam. Semua spesies yang merayap saat ini adalah suatu produknya. Jadi ceritanya kita itu adalah dari merayap. Evolusi membutuhkan waktu yang sangat panjang. Kamu tidak dapat berkembang selama rentan hidupmu. Itu terjadi selama beberapa generasi turun-temurun. Dari bakteri hingga manusia, semuanya telah berevolusi seiring berjalannya waktu. Baik mutasi maupun seleksi alam telah membentuk siapa kita. Evolusi tidak linear, bergerak seperti garis lurus. Sebaliknya ini lebih seperti pohon dari batang yang lebih tebal. Setiap cabang dipangkas dan dipotong sepanjang jalan melalui seleksi alam. Pada saat itu, cerita berpindah. Pada saat itu, Charles sedang ada di Kepulauan Galapagos. Charles saat itu terinspirasi tentang teori evolusi. Awal mulanya dia hanya memikirkan evolusi sebagai hipotesis. Namun bertahun-tahun kemudian lamanya, ia memikirkan ini menjadi sebuah teori. Charles Darwin berhenti di 4 dari 16 pulau Galapagos dan mengamati burung kutilang. Secara khusus dia melihat burung kutilang ada yang memiliki paruh yang lebih panjang dan yang lebih pendek. Dia berteori bahwa burung yang lebih panjang dan lebih pendek ini terjadi karena evolusi atau perbuatan mutasi. Sehingga ada yang lebih panjang, ada yang lebih pendek. Seperti yang dikatakan tadi, mutasi bisa menguntungkan dan juga bisa merugikan. Mutasi terjadi secara acak. Kemudian sifat ini diturunkan kepada keturunannya juga. Sama seperti manusia. Manusia dulu adalah keturunan primata di Afrika yang ada 25 juta tahun lalu. Nenek moyang manusia di teori ini dijelaskan terbagi menjadi beberapa kelompok seperti monyet, simpase, dan gorila. Setiap kelompok ini pergi ke lingkungan yang berbeda dan beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda.
Lebih dari 25 juta tahun, seleksi alam membentuk suatu cabang menjadi yang kita kenal sekarang ini sebagai manusia. Kita telah melihat teori Charles Darwin dan teori ilmuwan lainnya. Pertanyaan bagi kita, apakah teori ini benar atau tidak dalam firman Tuhan? Sebagai orang Kristen yang beriman, yang percaya kepada Tuhan, kita percaya bahwa Dialah menciptakan segala sesuatu, termasuk kita manusia dan seluruh bumi tempat kita tinggal. Sebagaimana judul pelajaran kita yaitu tentang God's Truth atau kebenaran Tuhan, maka menurut definisi Oxford Language, God's Truth adalah kebenaran yang mutlak, dalam bahasa Inggris disebut juga dengan absolute truth. Dari definisi ini kita bisa pakai bahwa kebenaran Tuhan menjadi patokan dalam semua kita menilai ajaran atau teori-teori yang diajarkan manusia. Satu hal lain yang perlu kita perhatikan berdasarkan roh nubuat adalah kebenaran Allah digantikan oleh teori dan doktrin palsu tentang asal-usul manusia. Itu dijelaskan dalam Testimonies of the Church. Manusia akan meninggikan dan dengan tegas menegakkan hukum yang bertentangan dengan hukum Allah. Meskipun bersemangat dalam menegakkan perintah mereka sendiri, mereka akan berpaling dari kalimat beginilah firman Tuhan. Jadi intinya mereka akan melawan semua ajaran Tuhan yang ada di Alkitab. Melalui amaran di atas, kita sudah diberitahu bahwa manusia akan menggantikan kebenaran Tuhan dengan ajaran-ajarannya. Hal pertama yang mau saya sampaikan adalah mengenai asal-usul manusia dari ajaran teori evolusi, ajaran Charles Darwin. Dikatakan bahwa manusia itu dulunya adalah primata Afrika yang ada 25 juta tahun lalu, yang dimana kita dikatakan adalah seekor monyet, simpase dan gorila. Kita dikatakan bahwa keturunan mereka. Tetapi apakah ini benar? Mari kita lihat dari kebenaran Tuhan yang terdapat dalam Kejadian 1 ayat 24 sampai 27. Saya bacakan ayat 24. Beginilah firman Tuhan. Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Di sini kita sudah bisa melihat dengan jelas bahwa manusia itu ciptaan Tuhan yang Tuhan ciptakan sendiri, bukan dari monyet, simpase, dan gorila. Walaupun mereka sama-sama diciptakan oleh Tuhan, tapi jelas mereka berbeda, bukan sama-sama keturunan. Dengan mudah kita menggunakan kebenaran Tuhan, firman-Nya, maka kita akan segera mengetahui bahwa teori evolusi ajaran Charles Darwin yang banyak orang percaya sekarang ini adalah salah ataupun tidak benar. Hal kedua yang saya mau saya bahas adalah tentang proses evolusi. Dikatakan dalam teori Charles Darwin, evolusi dibutuhkan selama 3,6 miliar tahun. Seleksi alam dan evolusi. Sebenarnya, apakah ini benar? Umur dunia sudah miliaran tahun? Dalam Roh Nubuat dikatakan, kontroversi besar antara Kristus dan setan yang telah berlangsung selama hampir 6.000 tahun akan segera berakhir. Orang jahat melipat gandakan usahanya untuk mengalahkan pekerjaan Kristus demi manusia untuk mengikat jiwa dalam jeratnya, untuk menahan orang-orang dalam kegelapan dan ketidaksabaran sampai mediasi juru selamat berakhir. Dan tidak ada lagi korban untuk dosa adalah tujuan yang ingin kita capai. Kembali dibuktikan bahwa menurut teori evolusi, umur dunia ini sudah miliaran tahun. Sedangkan menurut firman Tuhan melalui Roh Nubuat dikatakan bahwa umur dunia ini baru ribuan tahun dan akan segera berakhir. Segera berakhirnya di mana orang jahat akan dihukum bersama dengan iblis, dan orang yang percaya kepada Tuhan dan setia pada Tuhan akan bersama-sama dengan Tuhan pergi ke surga dan memiliki hidup kekal selamanya.
Kita bisa baca dalam cerita Paulus dalam kitab Kisah 17 ayat 11 sampai 33. Mari kita buka sama-sama. Kisah para Rasul 17 ayat 11 sampai 33. Ayat 11, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar. Demikian, banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datanglah juga mereka ke sana, penghasut dan penggelisah hati orang banyak. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut, tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Ayat 15, orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Paulus di Athena. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena dengan bahwa kota itu dipenuhi patung-patung berhala. Kala itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Di ayat 18 dikatakan, dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan sekuler hari ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu, apakah artinya semuanya itu? Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu yang lain, untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah pada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia adalah Tuhan atas langit dan bumi. Tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Ayat 28, sebab di dalam Dia kita akan hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujaan-pujaannya. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberikan kepada manusia bahwa di mana-mana semua orang mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang pembangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengarkan engkau berbicara tentang hal itu. Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Jadi di situ dijelaskan bahwa banyak orang yang tidak mengenal ajaran Tuhan. Di situ juga dijelaskan bahwa mereka sendiri tidak mau menerimanya. Inti dari pelajaran kita hari ini,
bahwa banyak orang yang masih tidak percaya dengan firman Tuhan. Sebaliknya, mereka malah lebih percaya terhadap teori manusia yang kebenarannya belum dipastikan. Kita sebagai orang Kristen harus lebih memilih percaya kepada Tuhan. Percaya kepada firman-Nya, bukan ajaran-ajaran manusia yang sesat. Inti dari pelajaran kita, baiklah kita lebih memilih firman Tuhan daripada ajaran-ajaran manusia yang belum tentu benar. Sekian dari khotbah yang saya bawakan hari ini. Tuhan memberkati.